Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum memulai pelajaran Ibu pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Dipimpin oleh ketua, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pada pagi hari ini Ibu akan menerangkan tentang pengertian perbedaan arsitektur komputer dan organisasi komputer. Oh ya, sebelumnya, ada yang sakit atau ada yang tidak masuk hari ini? Oh, alhamdulillah, masuk semua. Oke, baik. Alhamdulillah. Langsung saja, pengertian perbedaan arsitektur komputer dan organisasi komputer. Ada yang pernah tahu arsitektur komputer dan organisasi komputer itu pengertiannya apa? Belum ya, belum tahu ya. Oke. Nah, ini di sini menjelaskan tujuannya dulu. Yang pertama, Ibu nanti akan menjelaskan tentang organisasi komputer. Yang kedua, perbedaan utama organisasi komputer dan arsitektur komputer. Yang ketiga, menjelaskan struktur dan fungsi utama komputer. Yang keempat, menjelaskan konsep dasar operasi komputer. Jadi kalian di sini nanti harus memperhatikan Ibu sampai selesai karena di akhir pembelajaran ini nanti akan ada kuis atau soal, nanti bisa dibahas atau dikerjakan langsung. Baik, selanjutnya pengantar arsitektur komputer. Arsitektur komputer itu apa sih? Arsitektur komputer dan organisasi komputer. Arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah atribut-atribut sistem yang terkait dengan seorang programmer. Ini adalah perbedaan umumnya. Contohnya, set instruksi aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, mekanisme input-output. Itu adalah arsitektur komputer. Jadi, komputer itu sistem yang terkait dengan seorang programmer. Jadi, seorang programmer terkait dengan atribut-atribut sistem yang ada dalam komputer. Selanjutnya adalah pengantar organisasi komputer. Pengantar organisasi komputer itu apa? Organisasi. Ada yang tahu? Organisasi komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional. Contohnya teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan lain sebagainya. Sampai sini paham atau ada pertanyaan? Boleh ditanyakan. Oke, lanjut. Struktur dan fungsi. Ada yang tahu struktur itu apa? Atau ada yang membacakan struktur itu apa? Struktur adalah masing-masing komponen yang saling berhubungan satu sama lain. Jadi, komponen itu harus saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yang mana akan menjadi struktur. Fungsi adalah operasi dari masing-masing komponen yang merupakan bagian dari struktur. Jelas? Jelas ya? Fungsi komputer. Nah, fungsi komputer ini di sini ada 4. Yang pertama, fungsi operasi pengolahan data. Pengolahan data itu apa? Misalnya, kalian menginput data atau memasukkan data. Menginput data itu dengan apa? Dengan keyboard, dengan mouse, atau peralatan komputer yang lainnya. Kalian mengetikkan data atau menginput data. Yang kedua, fungsi operasi penyimpanan data.
Jadi, komputer juga dapat berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data, sehingga dapat ditemukan kembali. Data tersebut dapat disimpan di dalam memori internal maupun eksternal. Jadi, kalian bisa menyimpan data di dalam komputer dan bisa menyimpannya di dalam memori internal atau eksternal. Selanjutnya adalah fungsi operasi pemindahan data. Jadi, komputer itu bisa untuk memindahkan data dari komputer satu ke komputer yang lainnya. Lalu, fungsi operasi keluaran data. Fungsi operasi keluaran data itu apa? Keluaran data itu adalah output. Jadi output itu adalah berupa informasi. Umumnya data yang diolah di dalam komputer adalah berbentuk teks, gambar, audio, atau yang lainnya. Itu yang disebut output atau keluaran data. Sampai sini paham semua ya? Selanjutnya, unit fungsional dasar komputer. Yang pertama adalah masukan atau input. Nah, tadi masukan atau input tadi. Masukan atau input itu diterima dari informasi yang diberikan pengguna melalui alat input, misalnya keyboard atau mouse. Tadi kan saya sudah bilang, kalian memasukkan data menggunakan keyboard atau mouse atau yang lainnya bisa. Lalu yang kedua, keluaran atau output. Output adalah lawan dari input. Kalau input memasukkan data, kalau output keluaran data. Fungsinya adalah untuk mengirim informasi ke dunia luar atau pengguna yang membutuhkan. Lalu, memori. Memori adalah alat penyimpanan data saat pertama kali digunakan. Memori bisa memori internal, bisa memori eksternal. Selanjutnya adalah ALU, Arithmetic dan Logic Unit. Adalah bagian dari prosesor yang bertugas melakukan operasi aritmatika, penjumlahan, pengurangan, dan lain-lain, dan operasi logika, lebih besar, lebih kecil, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kontrol. Unit kontrol mengkoordinasikan semua unitnya, bagaikan sistem syaraf yang mengendalikan pergerakan manusia dengan mengirim sinyal perintah dan mendeteksi rangsangan atau keadaan alatnya. Jadi unit kontrol itu bagaikan sistem syaraf yang mengendalikan pergerakan manusia. Gitu. Oke, selanjutnya ini adalah struktur CPU. Ini komponen komputer ada input-output, sistem bus, CPU, dan memori. Nah, di dalam CPU ada register, arithmetic, dan logic unit, internal CPU interconnection, dan control unit. Selanjutnya, struktur unit control. Struktur unit control, CPU, ada ALU, internal bus, register, control unit. Nah, ini control unit ada sequencing login, control unit register and decodes, dan control memory. Sampai sini paham atau ada yang ditanyakan? Paham ya, jelas semua. Baik, selanjutnya adalah latihan soal. Kerjakan soal ini selama 4 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, atau kita bahas aja ya. Konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer disebut apa? Apakah organisasi komputer atau arsitektur komputer? Ya, arsitektur komputer. Yang kedua adalah bagian yang terhubung dengan komponen pelaksanaan dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam melaksanakan aspek arsitekturnya disebut apa? Organisasi komputer.
Di bawah ini yang tidak termasuk contoh aspek organisasi adalah teknologi hardware, pengantar antarmuka, teknologi memori, sinyal-sinyal kontrol, mekanisme input yang mana? Yang tidak termasuk yaitu adalah sinyal-sinyal kontrol. Nomor 4. Siapa yang bisa jawab? Di bawah ini yang tidak termasuk dalam contoh dari arsitektur komputer adalah apa? A. Register. Set instruksi, aritmatik yang digunakan, teknik pengalamatan, mekanisme input-output. Yang mana? Set instruksi. Baik, kalian semua sudah paham sampai sini? Kalau sudah, sampai sini saja pembelajaran hari ini. Pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas lagi tentang ini nanti, kita ulas lagi, dan kalian belajar di rumah, buka bukunya, dan latihan-latihan soal. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.